membahas tentang fikih mawaris dan juga fikih munakahat. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan kepada tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Finatul Astuti, saya Tias Nur Rahmawati, saya Sofi Sifolaini, saya Taba Alif Khodenisa, saya Suryana. Selamat menyaksikan Ruang lingkup ilmu faraid. Definisi dari ilmu faraid ada 4. Yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, ilmu tentang aturan dan peraturan dari fikih dan hisab yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris. Yang ketiga adalah disebut juga dengan ilmu mawaris atau ilmu ahli hisab untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan. Yang terakhir, yang keempat, hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah si pewaris dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu faraid atau ilmu mawaris yaitu ilmu yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma ulama, dan Ijtihad ulama untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi. Adapun objek ilmu faraid itu adalah harta peninggalan pewaris. Adapun sumber-sumber hukum dari ilmu faraid, yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua itu As-Sunnah, ketiga Ijma, dan yang keempat itu ijtihad para ulama. Selanjutnya, rukun waris. Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada 3, yaitu yang pertama al-muwaris, yaitu yang meninggal dunia baik secara hakiki maupun hukum maupun hukmi. Yang kedua al-waris, yaitu ahli waris, orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah al-maurus atau harta warisan, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Seperti termasuk juga harta-harta atau hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak kisos, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. Inilah 3 rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seseorang meninggal dunia maupun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi dari rukun waris. Yang selanjutnya, syarat waris. Yang pertama, meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukmi, dan takdiri. Yang kedua, hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia baik secara hakiki ataupun hukmi. Yang ketiga, mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya. Sebab mendapatkan waris, yang pertama itu pernikahan, yang kedua adalah qorobah atau kekerabatan. Selanjutnya yang ketiga adalah wala, hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya. Adapun sebab-sebab terhalangnya mendapatkan warisan, yang pertama adanya pembunuhan, yang kedua berlainan agama atau murtad, yang ketiga ada perbudakan, dan yang ke-8 adalah dan yang terakhir berlainan agama. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ahli waris. Pengertian ahli waris. Pengertian ahli waris secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan atau harta peninggalan orang yang meninggal dunia atau pewaris tadi. Ahli waris yang berhak menerima harta warisan yaitu dengan syarat dia telah atau
dan hidup saat terjadinya kematian pewaris tadi. Hal ini berlaku pada ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, juga terhadap seorang yang belum pasti kematiannya, atau yang belum lahir, atau yang masih hidup gitu. Selanjutnya adalah macam-macam ahli waris dan haknya. Macam-macam ahli waris ditinjau dari sebab-sebab dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah ahli waris nasabiyah, yang kedua adalah ahli waris sababiyah, yaitu dilihat dari lalu apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah ahli waris ashab al-furuj, yaitu ahli waris yang menerima bagian sesuai yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ahli waris asoba, yaitu yang menerima sisa bagian dari yang pertama tadi, ashab al-furuj. Yang terakhir adalah ahli waris dawil al-arham, yaitu ahli waris sebenarnya memiliki hubungan darah, tetapi tidak berhak menerima warisan menurut ketentuan Al-Quran. Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kerabatan, sehingga yang dekat lebih berhak daripada yang jauh, dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ahli waris hajib, yaitu yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh. Yang kedua adalah ahli waris mahjub, yaitu yang terhalang oleh ahli waris yang dekat. Selanjutnya adalah ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kerabatnya kepada muwaris didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris laki-laki, yang pertama adalah anak laki-laki, lalu yang kedua cucu laki-laki, selanjutnya ada bapak, kakek dari garis bapak, lalu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, lalu selanjutnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang kesembilan adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 10 adalah paman sekandung, lalu paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, dan yang terakhir atau yang nomor 13 adalah anak laki-laki dari paman sebapak. Selanjutnya adalah ahli waris perempuan. Yang pertama adalah anak perempuan, yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga adalah ibu, keempat adalah nenek dari garis bapak, selanjutnya adalah nenek dari garis ibu, selanjutnya adalah saudara perempuan kandung, lalu saudara perempuan sebapak, lalu saudara perempuan seibu. Lalu ahli waris sababiyah atau ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu. Yang pertama adalah sebab perkawinan, yang kedua adalah sebab memerdekakan hamba sahaya, yang ketiga adalah sebab adanya perjanjian atau perjanjian tolong-menolong menurut sebagian mazhab Hanafiyah. Yang selanjutnya adalah furud al-muqaddarah dan ashabul furud. Furud al-muqaddarah adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dalam Al-Quran, yaitu ada 6. Yang pertama adalah setengah, yang kedua ada seperempat, lalu 1/8, 2/3, lalu ada 1/3, lalu ada 1/6. Selanjutnya adalah ashabul furud. Ashabul furud atau zawil furud adalah para ahli waris yang menurut syarak sudah ditentukan bagian-bagian tertentu mereka mengenai tirkah. Macam-macam ashabul furud dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ashabul furud sababiyah, yaitu karena hubungan pernikahan. Ini terjadi dari suami dan istri. Yang kedua adalah ashabul furud nasabiyah,
yaitu yang disebabkan karena nasab atau keturunan. Terdiri dari yang pertama ada ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan. Selanjutnya adalah asobah. Asobah adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris atau ashabul furud. Sebagian ahli waris atau penerima sisa, ahli waris asobah terkadang menerima bagian yang banyak, terkadang menerima bagian sedikit, dan terkadang juga tidak menerima bagian karena telah habis di bagian ahli waris ashabul furud. Lalu macam-macam asobah. Asobah dibagi menjadi dua macam, yaitu asobah sababiyah, lalu asobah nasabiyah. Asobah sababiyah yaitu karena adanya sebab yang dimaksud di sini adalah karena memerdekakan si mayit dari perbudakan. Yang selanjutnya adalah sedangkan asobah nasabiyah adalah karena garis keturunan. Yang mana asobah nasabiyah ini memiliki 3 macam, yakni yang pertama adalah asobah bi nafsi, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian asobah. Terdiri dari yang pertama adalah anak laki-laki, lalu cucu dari garis laki-laki, lalu bapak, kakek dari bapak, lalu saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Selanjutnya adalah paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, mu'tik atau mu'tikoh. Lalu yang kedua adalah asobah bil ghairi ahli waris, menerima asobah bil ghairi, yaitu yang pertama adalah anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, lalu cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki segaris laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, lalu yang terakhir adalah saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Selanjutnya adalah asobah ma'al ghairil ahli waris, yang menerima bagian asobah ma'al ghairi waris, yaitu yang pertama adalah saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Yang kedua adalah saudara perempuan seayah bersama dengan anak atau cucu perempuan. Yang selanjutnya adalah metode pembagian ahli waris. Metode yang pertama adalah metode usul masail, yaitu suatu cara menyelesaikan pembagian ahli waris dengan mencari dan menetapkan asal masalah dari farad para ahli waris. Cara menyelesaikan masalah ini menurut sistem ini adalah beberapa langkah. Yang pertama, menyeleksi atau mencari para ahli waris. Siapa saja ahli waris yang termasuk zawil ahram dan ashabul furud dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menetapkan bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing ashabul furud. Yang kedua atau metode yang kedua adalah metode tahsi al-masail, yaitu mencari angka asal masalah yang terkecil agar dapat diselesaikan bagian yang diterima ahli waris, tidak berupa angka pecahan. Metode ini dapat digunakan apabila bagian yang diterima ahli waris berupa angka pecahan ataupun hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode tashil al-masail, yaitu pecahan pada angka bagian yang diterima ahli waris terdapat dalam satu kelompok ahli waris. Yang kedua adalah pecahan pada angka bagian yang diterima ahli waris terdapat pada lebih dari satu kelompok ahli waris. Yang kedua, fikih munakahat. Pokok-pokok fikih munakahat. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan. Maka agama Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian
Pengertian pernikahan. Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya hakiki dan arti kias atau majas. Arti yang sebenarnya dari nikah ialah dam, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedang arti kiasnya adalah watok, yang berarti setubuh, atau akad, yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki atau calon suami dengan seorang perempuan atau calon istri untuk bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga atau rumah tangga agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih. Yang kedua, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini. Juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan. Secara rinci, tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut. A. Menghilangkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan. Yang B. Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. C. Memperoleh keturunan yang sah. D. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki, penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab. E. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. F. Ikatan pernikahan sebagai mitsaqon gholizan, sekaligus menaati perintah Allah, bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita. Yang ketiga, kedudukan hukum pernikahan. Mengenai kedudukan hukum pernikahan, terdapat beberapa pendapat segolongan ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah mandub atau sunnah. Ahli zahir berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib, sedangkan golongan Malikiyah yang kemudian berpendapat bahwa hukum menikah bagi sebagian orang adalah wajib, bagi sebagian yang lain adalah sunnah. Hukum melakukan pernikahan dapat dibedakan ke dalam 5 macam, yaitu A. Perkawinan wajib atau zawaj al-wajib, yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, berumah tangga, serta memiliki nafsu biologis atau syahwat dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Yang B. Perkawinan yang dianjurkan, al-zawaj al-mustahab, yaitu perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis. Yang C. Perkawinan yang kurang atau tidak disukai, az-zawaj al-mahrum, yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup. Yang D. Perkawinan yang dibolehkan, al-zawaj al-mubah, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor yang mendorong atau memaksa. Yang E. Perkawinan yang dilarang keras atau haram, yaitu bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsu tidak mendesak. Yang keempat, rukun dan syarat pernikahan. Ada 5, yaitu yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima ijab kabul. B. Peminangan. Pengertian peminangan adalah disebut hitbah, artinya permintaan. Menurut istilah yaitu pernyataan atau permintaan dari seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk mengawininya. Lalu syarat-syarat peminangannya adalah yang pertama syarat mustahsinah, yaitu syarat yang berupa anjuran kepada pihak laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu wanita yang akan dipinangnya tersebut. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, wanita yang akan dipinang itu telah diteliti tentang keluarganya, akhlak dan agamanya. Yang kedua, syarat lazimah, yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung syarat tersebut. Waktu dan syarat melihat pinangan, yaitu Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang calon pengantin terutama laki-laki dianjurkan untuk melihat calon istrinya sebelum pernikahan berlangsung, dengan syarat perempuan itu tidak mengetahui hal itu agar kehormatan perempuan tersebut terjaga. Yang kelima, hukum melihat wanita yang akan dipinang. Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Mereka beralasan kepada hadis Rasulullah, yaitu apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu.
asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak. Yang C. Wali nikah. Pengertian wali nikah. Pengertian menurut bahasa atau lughah yaitu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti pemerintah. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah atau wali. Sedangkan pengertian wali menurut istilah adalah penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus, dan juga digunakan arti keluarga dekat. Seperti yang telah tersinggung di atas, wali ada yang bersifat umum dan khusus. Definisi wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syariat. Macam-macam wali yaitu yang pertama wali nasab, artinya bangsa. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin. Yang B. Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Yang C. Hakam dapat juga bertindak menjadi wali seorang yang masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab. Yang D. Muhakam. Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan tadi dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Kedudukan wali nikah dalam Islam. Menurut mazhab Syafi'i, kedudukannya wali dalam pernikahan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat dan yang sah untuk sahnya nikah. Suatu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Syarat-syarat wali nikah yaitu orang merdeka atau tidak budak belian. Yang kedua, telah sampai umur atau sudah balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, beragama Islam. Urutan-urutan wali nikah ialah bapak, lalu kedua saudara kandung laki-laki, yang ketiga saudara laki-laki yang sebapak, yang keempat anak laki-laki dari saudara laki-laki, yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, yang keenam paman kandung, yang ketujuh paman sebapak, yang kedelapan anak laki-laki dari paman kandung, yang kedelapan anak laki-laki paman sebapak. Saksi nikah. Pengertian saksi. Menurut etimologi, kata saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan asyahadah adalah bentuk isim masdar dari kata syahida yashhadu yang artinya menghadiri, menyaksikan, dan mengetahui. Kata syahadah juga bermakna al-bayinan atau bukti, yamin atau sumpah, dan ikrar atau pengakuan. Secara terminologi, Al-Jauhuri menyatakan bahwa kesaksian berarti berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Yang kedua, hukum saksi dalam akad nikah. Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dan istrinya itu. Yang ketiga yaitu syarat-syarat saksi nikah. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, adil. Yang ketiga, minimal 2 orang. Yang keempat, berakal. Yang kelima, sudah balik. Yang keenam, merdeka. Dan yang terakhir, laki-laki. Selanjutnya, hikmah adanya saksi dalam akad nikah. Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan karena tidak ada keraguan, sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu Yang selanjutnya yaitu hikmah adanya saksi dalam akad nikah. Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan karena tidak ada keraguan, sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lainnya. Selanjutnya, al-muharramat atau wanita yang haram dinikahi.
Pengertian dari al-mahrumat adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi, perempuan atau laki-laki yang masih termasuk anak, sanak atau saudara dekat dengan keturunan, kesusuan atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya. Yang kedua, wanita-wanita yang haram dinikahi. Secara garis besar, larangan-larangan perkawinan dalam syara itu dibagi menjadi dua, yaitu keharaman yang bersifat abadi atau tahrim mu'abbad dan keharuman yang bersifat sementara atau tahrim mu'aqqad. Tahrim mu'abbad atau keharuman yang bersifat abadi, larangan menikah karena perkawinan nasab. Yang kedua, larangan menikah karena hubungan persusuan. Yang ketiga, larangan menikahi seorang wanita karena hubungan pernikahan. Yang kedua yaitu tahrim mu'aqqad atau keharaman yang bersifat sementara. Antara lain saudara perempuan, istri atau ipar. Yang kedua, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Yang ketiga, wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai atau iddah ditinggal mati. Yang keempat, wanita yang ditalak haram nikah lagi dari bekas suaminya, kecuali kalau keduanya sudah kawin lagi dengan orang lain. Yang kelima, wanita yang sedang melakukan ihram. Yang keenam, wanita musyrik haram dinikahi. Selanjutnya, putusnya perkawinan. Suatu perkawinan ditujukan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap sepasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibangun dalam suatu pernikahan itu semakin kokoh, terpatri sepanjang hayat masih dikandung badan. Namun demikian, kenyataan kehidupan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara mudah dilaksanakan. Bahkan dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Walaupun pada dasarnya pernikahan itu ditujukan untuk selamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan pernikahan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya atau dengan adanya perceraian antara mereka. Selanjutnya, talak. Pengertian talak. Talak secara bahasa berarti melepas ikatan baik bersifat indrawi seperti melepas kuda maupun bersifat maknawi seperti melepas nikah yang mengikat hasil dari antara suami istri. Secara istilah berarti melepas ikatan nikah dengan syarat melepaskannya. Macam-macam talak. Talak dibagi menjadi dua, yaitu talak roje'i, talak yang suami boleh rujuk kembali pada mantan istrinya tanpa melakukan pernikahan akad baru dengan syarat istrinya masih dalam masa iddah, seperti talak 1, 2 yang tanpa disertai dengan uang dari pihak istri. Yang kedua, talak bain, talak yang suami tidak boleh rujuk kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan akad baru. Fasah. Pengertian fasah menurut bahasa adalah rusak atau putus. Fasah berarti memutuskan pernikahan. Fasah disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau balik dan berakal. Ada dua macam fasah ditinjau dari penyebabnya, yaitu fasah batalnya perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, karena setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami. B. Suami istri masih kecil dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Fasah karena hal-hal yang datang setelah akad, karena bila dari salah satu suami istri murtad atau keluar dari agama. Bila suami yang tadinya kafir maka masuk Islam, tapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal. Talak roje'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak bain mengakhirinya seketika itu juga. Fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut. Perkawinan yang dilakukan oleh wali yang bukan jodohnya, seperti budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang yang berpelihara,
Suami tidak mampu memulangkan istrinya dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Kulub, pengertian kulub secara etimologi berasal dari kata yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian. Sedangkan menurut terminologi fikih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya. Atau dengan kata lain, istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya. Rukun dan syarat khulu. Abdurrahman Al-Juzairi mengatakan rukun khuluk ada 5, yaitu seorang yang wajib baginya tebusan menebus, yaitu orang yang wajib harta atasnya, adapun seorang tersebut istri atau selain istri. Kemaluan, yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu. Jika suami mentalak istrinya dengan talak bain, maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri. Iwat, yaitu harta yang dikembalikan kepada suami sebagai pemeliharaan suami. Sigot, lian, pengertian lian. Kata lian diambil dari al-la'nu yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami istri yang saling berlian itu berakibat saling dijatuhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selamanya. Karena bersumpah lian itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat kutuk dari Allah jika pernyataannya tidak benar. Menurut terminologi, merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan 5 kali sumpah. Dan pada sumpah yang terakhir, suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepada jika ia berdusta. Bentuk-bentuk lian. Jika dilihat dari pengertian lian sebagai suatu tuduhan suami terhadap istrinya bahwa ia telah berzina, misalnya dengan kata aku melihatnya sedang berzina, atau suami menolak janin yang dikandung istrinya sebagai anaknya, maka lian dapat dibedakan menjadi 3 macam. Suami menuduh istrinya berzina tapi ia tidak punya 4 orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya. Suami menuduhkan kedua-duanya kepada istrinya, yakni menuduh istri berzina dengan dan tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya. Rukun dan syarat lian. Para jumhur ulama mengemukakan 4 rukun lian, yaitu suami yang melakukan lian, istri yang dilian, sebab lian, lafal lian. Berdasarkan pendapat para ulama, syarat wajib lian dapat diuraikan menjadi pasangan tersebut masih berstatus suami istri sekalipun istri belum digauli atau istri masih dalam masa iddah. Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah. Yang ketiga, suami adalah seorang muslim yang cakap dan memberikan kesaksian kepada lisan. Kesaksian secara lisan. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri. Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum lian. Proses lian menurut kalangan ulama ada 6. Lian dilakukan di hadapan hakim. Lian dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim. Lafal lian yang kelima kali diucapkan secara sempurna. Lafal yang dipergunakan dalam lian itu sesuai dengan yang dituntunkan Al-Quran. Proses lian harus berurut, dimulai dengan sumpah suami 4 kali dan yang kelima suami melaknat dirinya. Jika suami istri itu hadir dalam persidangan lian, keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak. Selanjutnya rujuk, pengertian rujuk. Menurut bahasa Arab, rujuk berasal dari kata roja'ah yarji'u ruju'an yang berarti kembali dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah rujuk dan istilah roja'ah yang keduanya semakna. Definisi rujuk dalam pengertian fikih menurut Al-Mahali adalah kembalinya ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain selama masa iddah. Rukun dan syarat-syaratnya. Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk adalah sebagai berikut. Sigot, lafaz sigot ada 2, yaitu terang-terangan. Misalnya dikatakan saya kembali kepada istri saya atau saya rujuk padamu. Yang kedua melalui sindiran, misalnya saya pegang engkau atau saya kawin engkau dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk yang lainnya. B. Istri.
perempuan yang dirujuk. Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk adalah suami. Rujuk ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri, bukan dipaksa. Yang terakhir, penutup. Simpulan. Faraid adalah bentuk jamak dari faraidah, sesuatu yang diwajibkan. Diambil dari kata al-fardu, lalu bersumber hukum ilmu faraid adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan. Nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang laki-laki atau calon suami dengan seorang perempuan calon istri untuk bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga. Peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama. Wali nikah adalah berarti penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus, dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat. Kesaksian berarti berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya. Al-muharamat adalah orang yang diharapkan untuk dinikahi. Talak secara bahasa berarti melepas ikatan baik bersifat indrawi. Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar-benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat dari Allah jika berdusta dalam tuduhannya itu. Rujuk adalah kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain selama masa iddah. Itulah pembahasan dari kita, dari fikih mawaris dan juga fikih munakahat. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum